Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas ini. Saya akan menjelaskan penyelesaian saya. Tugas pertama tentang ini, selang kepercayaan pada rata-rata. Yang kedua ini, B, dengan data-data sebagai berikut. Ketiga ini kita menggunakan proporsi, bukan rata-rata. Dan ini, dua jenis tambang. Ini menggunakan perbedaan dua rata-rata. Jadi langsung saja. Nah, berdasarkan tadi soal tadi, kita tahu ini ada rata-ratanya 24,99 dan ini adalah taraf kesalahannya 0,02. Nah, berdasarkan datanya ini, kita memiliki data 4, berarti menggunakan tabel T. Yang ini hasilnya ini, dan ini adalah hasilnya. T 0,01 dengan DF-nya 3, jadi 4,541. Nah, untuk mencari tahu tabel T ini, kita harus tahu ininya, alfanya dan DF-nya. Setelah kita tahu itu, kita akan ditunjukkan nilai tabelnya berdasarkan tabel. Ada akan ditunjukkan nilainya. Jadi ini. Nah, setelah itu kita gunakan ini. Pendugaan parameter pengujian dua arah. Seperti ini. Ini ada sigma per akar N. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilainya semuanya, maka kita hitung dan didapatkan hasil seperti ini. Nih, 24,93459 kurang dari mu atau rata-rata lebih dari mu-nya itu kurang dari 25,0251 mm. Nah, untuk soal kedua, nah, diketahui data-datanya itu adalah 62, 67, 70, 65, dan 60. Nah, jadi total datanya ada 5. Dengan taruh kepercayaannya 99, dibuatin taruh kesalahannya itu jadi 0,01. Ditanyakan rata-rata mu-nya, ditanyakan ini interval kepercayaannya. Ini adalah rata-ratanya dan ini standar deviasinya. Untuk mengetahui pendugaan parameternya, kita harus mengetahui dulu rata-rata dan standar deviasinya terlebih dahulu. Ini adalah rata-ratanya, saya hitung. Dari 5 data ini dibagi dengan 5 jumlah datanya. Ini datanya kita jumlahkan semuanya, baru dibagi 5. Selanjutnya, kita cari tahu dulu nih sigmanya, ya alfanya. Alfanya tadi 99%, berarti alfanya jadi 0, itu taruh kepercayaannya 99%, jadi alfanya jadi 0,01 per 2 dan ini 4. Nah, untuk tabel Z ini kita cari tahu dulu nilai yang mendekati 0,1 ini. Kita cari tahu yaitu 0,05. 0,05 ini. Jadi kita cari tahu dekatan nilainya dengan siapa. Baru kita lihat di bagian ujung kiri itu apa, bagian ujung atas itu apa, baru kita tambahkan. Hasilnya itu 4,604. Nah, baru kita cari standar deviasinya. Standar deviasi itu jumlah data, setiap data dikurang rata-ratanya dalam kurung dikuadratkan dengan akar baru dibagi 2. Kita hitung, nah seperti ini, dan didapatkan akar 62,8 per 5. Nah, jadi hasilnya akar 12,56. Nah, setelah itu kita masukin pendugaan parameternya itu, mu-nya. Nah, jadi setelah kita hitung ini, masukkan nilai-nilainya tadi, seperti standar deviasinya, nilai datanya, jumlah datanya, nilai tabel T-nya atau tabel Z. Ini salah saya tulis, ini tabel Z seharusnya.
tabel T. Ini X barnya atau rata-ratanya. Setelah kita masukkan semua, baru kita hitung. Ini plus, ini negatif. Ini negatif, ini plus. Kita dapatkan hasilnya ini. Ini adalah hitungan terakhirnya, 57,5. Berarti mu-nya ini lebih besar daripada 57,5 dan lebih kecil dari 72,1. Berarti 72 ke bawah bisa diterima pengujiannya, pendugaan parameter. Selanjutnya, ada ini, soal ketiga. Tadi berdasarkan data-data didapatkan dari soal ketiga, jumlahnya ada 400. Dengan X-nya itu atau kelayakannya 125. Ini kita cari proporsinya. Proporsinya itu 125 ini dibagi 400, jadi 0,3125. Nah, ini adalah taraf kesalahannya, 0,02. Tabel Z, karena ini memakai tabel Z karena ini jumlah datanya adalah 400. Jika di bawah 30, bisa pakai tabel T. Nah, berdasarkan percobaan cara menghitung tabel tadi, didapatkan 2,33. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ini. Semuanya tadi. Nilai T, nilai Z alpha per 2, dan ini akar P dalam buka kurung 1 kurang P tutup kurung per N. Nah, kita hitung semuanya, kita masukkan terlebih dahulu, baru kita hitung. Nah, maka dia dapatkan 0,2589. P-nya itu lebih besar dari itu, berarti 2,59 ke atas. Dan kurang dari 0,3661. Berarti yang P-nya dapat pendugaan parameternya adalah 0,3660. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 ini kita menggunakan tadi pengujian tambang. Ujian tambangnya itu ditunjukkan seperti ini. Selanjutnya seperti ini pengujian tambangnya. Nah, ini 50 87,2 kg. Ini adalah rata-rata pertama tadi. Rata-rata keduanya standar deviasi dari tambang A, ini standar deviasi dari tambang B dengan taraf kesalahannya 0,06. Nah, dijadikan tadi dengan cara yang sama. Ini adalah tabel Z-nya 0,006 per 2, jadi 1,888. Kitanya adalah parameter mu1 dikurang mu2 atau perbedaan rata-ratanya. Pendugaan parameter perbedaan rata-ratanya. Nah, dari data-data tersebut kita masukkan saja nilainya. Tadi 87,2 dikurang 78,3. Hasilnya itu adalah 8,9 ini. Baru Z-nya kita masukkan. Ini kita hitung dengan standar deviasi yang diketahui dan nilai jumlah data yang diketahui N-nya. Kita masukkan, kita hitung. Maka didapatkan nih. Tadi ini rata-ratanya 8,9. Ini adalah hasil hitung 7,08, ini adalah hasil hitung tabel Z-nya terhadap ini akar standar deviasi kuadrat dikurang N1 ditambah standar deviasi yang kedua diakarkan itu dikuadratkan dibagi 2, 7,8. Ini 8,9, 7,8 juga. Nah, maka dia dapatkan hasilnya itu setelah dihitung 1,82. Lebih dari mu1 dan kurang mu2. Ini yang diterimanya. Berarti lebih darinya 1,83 dan kurang dari 15,98. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dari video ini dapat dimengerti cara
menjelaskan tabelnya, cara menghitung tabelnya, dan cara mengetahui cara menghitung pendudukan parameter. Sekian, terima kasih.